Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Reina Anggraini Sani dengan NIM 12 12 30 190. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil review artikel saya mengenai extraction of oregano onites LUL using an industrial type microwave assist distillation system, erasing energy saving and essential oil yield compared to conventional steam distillation. Berikut adalah jurnal saya. Untuk daftar isi dari presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, lalu yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Jadi, ekstraksi merupakan proses penting dalam pemisahan senyawa tertentu dari bahan alami atau campuran lainnya dengan menggunakan metode tertentu, seperti menggunakan pelarut atau metode mekanis. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam ekstraksi senyawa volatil adalah destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Dari berbagai jenis destilasi, destilasi uap menjadi pilihan unggul untuk mengekstraksi senyawa yang sensitif terhadap panas seperti minyak atsiri. Lalu selanjutnya, ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan dari bahan campurannya dengan menggunakan pelarut sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi sel tanaman. Jadi, ekstraksi adalah suatu metode pemisahan bahan tertentu dari campurannya dengan memanfaatkan pelarut yang mampu melarutkan senyawa target tanpa melarutkan komponen lain yang tidak diinginkan. Dalam proses ekstraksi, pelarut akan menembus bahan untuk melarutkan senyawa aktif yang diinginkan, seperti minyak atsiri. Proses ekstraksi berlangsung hingga tercapai kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana jumlah senyawa yang terlarut dalam pelarut sama dengan jumlah senyawa yang tersisa di dalam sel bahan yang diekstraksi. Pada titik ini, tidak ada lagi transfer senyawa dari bahan ke pelarut, sehingga proses ekstraksi tidak lagi efektif untuk dilanjutkan. Kesetimbangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pelarut, suhu, waktu ekstraksi, ukuran partikel bahan, dan tingkat pelarut senyawa target dalam pelarut. Selanjutnya adalah destilasi. Jadi, destilasi merupakan suatu proses pemisahan atau dua lebih komponen zat cair berdasarkan pada titik-titik. Secara sederhana, destilasi dilakukan dengan memanaskan atau menguapkan zat cair, lalu uap tersebut didinginkan kembali supaya jadi cair dengan bantuan kondensor. Destilasi digunakan untuk memurnikan zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik cairannya. Jadi, destilasi itu metode yang digunakan untuk memisahkan dua atau lebih komponen dalam campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Proses destilasi bekerja dengan cara memanaskan campuran hingga salah satu komponen memiliki titik lebih rendah menguap terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang destilasi uap. Destilasi uap adalah metode pemisahan zat cair dengan melibatkan penguapan uap menjadi media panas dan pembawa. Proses ini biasanya digunakan untuk ekstraksi senyawa yang mudah menguap, terutama minyak atsiri dari bahan organik, tanpa perlu memanaskan campuran hingga suhu tinggi dan dapat merusak komponen yang diekstraksi. Destilasi uap itu banyak digunakan dalam industri kosmetik, farmasi, dan makanan untuk mengekstraksi minyak atsiri dari tumbuhan. Keunggulan dari destilasi uap adalah mampu untuk melindungi senyawa-senyawa sensitif terhadap panas dari kerusakan termal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang minyak atsiri. Minyak atsiri dikenal juga dengan nama minyak eteris atau ethereal oil atau volatile oil yang dihasilkan dari tumbuhan. Minyak tersebut memiliki manfaat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi. Memiliki rasa getir, berbau wangi, sesuai bau tumbuhan yang dihasilkan. Umumnya, minyak atsiri larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Kebanyakan minyak atsiri bersifat antibakterial dan anti jamur yang kuat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Jadi tujuan penelitian kali ini adalah pada artikel ini mengembangkan sistem destilasi gelombang mikro tipe industri dengan 12 magnetron berdaya 1 kW untuk membandingkan efisiensi dan hasilnya dengan metode destilasi uap konvensional. Sistem ini digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial dari tumbuhan oregano dan dirancang untuk penyulingan hingga 9 kilo tanaman kering dalam satu proses. Tujuannya adalah menguji pengaruh daya gelombang mikro dengan durasi proses terhadap penghematan energi dan hasil minyak esensial. Minyak yang dihasilkan dianalisis menggunakan chromatography gas atau spektrometri massa untuk mengetahui komposisi kimianya. Analisis statistik juga dilakukan untuk mengetahui dampak daya dan waktu proses pada hasil yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi, yang pertama itu, spesies yang diteliti dalam penelitian ini adalah Oregano onet. Spesies oregano yang khususnya tumbuh di wilayah Mediterania dengan sebaran alami pada flora Turki dan Yunani, terutama di Eropa. Meskipun paling umum digunakan sebagai rempah-rempah, oregano ini juga digunakan di berbagai bidang lainnya. Taman ini berasal dari distrik Bunei di provinsi Denizli. Pertama, tanaman dikeringkan dengan udara pada suhu ruangan, kemudian tanaman oregano ini akan dipotong menjadi kecil-kecil di fasilitas pemrosesan oregano, seperti yang ditunjukkan. Bahan tanaman yang telah dikeringkan akan ditimbang secara akurat dan digunakan dalam jumlah 9 kg untuk setiap pengujian. Lalu, ada yang kedua adalah rancangan sistem destilasi berbantuan gelombang mikro dan proses destilasi oregano. Pada penelitian ini, minyak asili tanaman oregano diperoleh dengan destilasi uap tradisional hanya menggunakan uap air dalam skala industri. Kemudian, destilasi MWAD dilakukan dengan menerapkan daya gelombang mikro ke boiler destilasi bersama dengan uap, karena berbagai kelebihannya. Energi gelombang mikro yang diterapkan pada waktu dan daya yang berbeda menyebabkan peningkatan dibandingkan dengan metode SD. Seperti yang terlihat, efek energi gelombang mikro yang diterapkan pada waktu dan daya yang berbeda terhadap hasil minyak asiri energi yang dikonsumsi. Lalu yang ketiga, analisis kimia minyak atsiri. Setelah didestilasi, sampel minyak atsiri akan disimpan ke dalam botol berwarna amber yang berukuran 25 mili untuk dianalisis secara kimia. Sampel tersebut disimpan dalam lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius hingga waktu analisis. Analisis kimia dilakukan di Pusat Aplikasi dan Penelitian Teknologi Inovatif di Universitas Sulaiman Demirel menggunakan alat GCMS. Untuk analisis zat volatil digunakan alat Shimadzu GC2010 yang dilengkapi dengan kolom kromatografi gas RXI 5SIL MSJS dan sistem Shimadzu KP2010. Untuk ionisasi elektron, proses pemindahan menggunakan energi ionisasi 70 eV dan rentang pemindahan antara 35 hingga 45 EMU. Program suhu dimulai pada 60 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian suhu dinaikkan menjadi 280 derajat Celcius dengan laju kenaikan 2 derajat Celcius per menit. Suhu injeksi diatur pada 280 derajat Celcius dan gas pembawa mengalir dengan kecepatan 1 ml per menit. Setelah itu, indeks retensi dari senyawa volatil dihitung menggunakan standar N-alkana yang disuntikkan dengan kondisi yang sama seperti sampel. Senyawa tersebut kemudian diidentifikasi berdasarkan indeks retensinya dibandingkan dengan N-alkana dan data pustaka MS seperti Wiley NITS dan FFNCS. Lalu yang keempat, analisis statistik dengan metodologi permukaan respon. Dalam artikel ini digunakan metode One Variable at a Time atau OVAT untuk merancang eksperimen.
Metode ini melibatkan perubahan satu variabel pada setiap percobaan, sementara variabel lainnya tetap sama, misalnya dalam desain percobaan yang tercantum di tabel. Dua faktor yang diuji adalah dua gelombang mikro dan waktu penerapan. Sementara hasil yang diukur adalah jumlah minyak esensial yang diperoleh dan penghematan energi. Selain itu, metode Response Surface Methodology atau RMS digunakan untuk mempelajari pengaruh daya gelombang mikro dan waktu terhadap penghematan energi dalam persentase. Dan hasil minyak asiri dalam persentase untuk menguji data eksperimen secara statistik digunakan perangkat lunak desain eksperimen atau versi uji coba yang melakukan analisis varias atau ANOVA. Dengan menggunakan analisis ini dibuat persamaan matematis untuk menghitung penghematan energi dan hasil minyak esensial. Pada jurnal penelitian ini juga membandingkan energi yang digunakan dalam dua sistem destilasi yang berbeda. Yang pertama itu destilasi uap SD dan destilasi gelombang mikro MWAD. Pada tabel ini, energi yang digunakan dalam sistem SD atau destilasi uap pada percobaan pertama dengan menggunakan tenaga 43,33 kW dijadikan referensi, karena waktu destilasi lebih lama pada sistem SD. Sedangkan sistem MWAD menggunakan energi lebih sedikit. Penghematan energi dihitung dengan persamaan tertentu. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengevaluasi dampak penggunaan daya gelombang mikro dan waktu terhadap penghematan energi dan hasil minyak atsiri. Perbandingan hasil minyak atsiri dan energi yang digunakan untuk mengekstraksi dari tanaman Oreganum onex L dengan sistem MWAD dapat dilihat pada tabel 1 pada percobaan pertama, yaitu eksperimen pertama. Daya gelombang mikro divariasikan antara 200 hingga 600 watt dengan waktu 30 menit untuk mengamati perubahan daya terhadap hasil minyak atsiri dan penghematan energi. Daya 500 watt dipilih karena memberikan efisiensi terbaik. Pada percobaan kedua atau eksperimen kedua, waktu destilasi diubah menjadi 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan juga 40 menit untuk menguji pengaruh dari waktu atau durasi. Untuk pengaruh dari destilasi uap atau SD dilakukan tanpa daya gelombang mikro, menggunakan uap dengan waktu destilasi itu 100 menit dan membutuhkan 50 menit. Dari 9 kilo oregano, destilasi SD menghasilkan sekitar 3% minyak atsiri, sedangkan destilasi MWAD meningkatkan hasil antara 4% hingga 22%, dengan hasil maksimal 22% yang menguntungkan secara komersial. Disebutkan juga bahwa tabel 1 menunjukkan energi yang digunakan untuk menyuling minyak atsiri. Sistem destilasi SD dan MWAD mengonsumsi sekitar 10 kW untuk memanaskan air mencapai tekanan 4 bar. Sistem destilasi SD membutuhkan 100 menit untuk destilasi, sedangkan MWAD hanya membutuhkan waktu selama 50 menit. Pada analisis menunjukkan bahwa SD mengonsumsi daya sebesar 43,33 kW per sekali percobaan, sedangkan pada destilasi MWAD hanya membutuhkan daya sebesar 32,38 kW pada percobaan dan membutuhkan waktu 40 menit sehingga menghasilkan penghematan energi sebesar 25,27% secara keseluruhan. 25%. Secara keseluruhan, MWAD lebih efisien dalam penghematan meskipun ada trade-off antara hasil minyak atsiri dan energi yang digunakan. Lalu yang kedua ada rancangan sistem destilasi berbantuan gelombang mikro atau MWAD
dan proses destilasi Oregano Onyx F. Pada penelitian ini, minyak atsiri tanaman oregano diperoleh dengan destilasi uap tradisional, hanya menggunakan uap air dalam skala industri. Kemudian, destilasi MBAD ini dilakukan dengan menerapkan daya gelombang mikro ke boiler destilasi bersama dengan uap, karena berbagai kelebihannya. Energi gelombang mikro yang diterapkan pada waktu dan daya yang berbeda menyebabkan peningkatan dibandingkan dengan metode destilasi SD. Dapat dilihat bahwa efek energi gelombang mikro yang diterapkan pada waktu dan daya yang berbeda terhadap hasil minyak atsiri dan total energi yang dikonsumsi diperiksa. Selanjutnya adalah analisis dan permodelan data eksperimen. Dalam review artikel ini, penelitian ini analisis statistik menggunakan perangkat lunak, design, expert, dan response surface methodology atau RMS yang digunakan untuk memodelkan dan mengoptimalkan hubungan antara variabel daya gelombang mikro dengan daya gelombang mikro dan waktu dengan penghematan energi dan minyak hasil atsiri. Berdasarkan data eksperimen, dua model regresi orde kedua dibuat untuk memprediksi hasil dan penghematan energi dengan koefisien determinasi R kuadrat yang sangat tinggi, maka menunjukkan akurasi model yang baik. Model regresi yang dihasilkan menggunakan persamaan yang melibatkan daya gelombang mikro dan waktu, dan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil dan penghematan energi. Koefisien variasi atau CV dalam konsentrasi untuk kedua model menunjukkan persentase dalam prediksi. Selanjutnya itu hasil eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan waktu dapat meningkatkan hasil minyak atsiri. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, hasil mulai menurun dengan peningkatan daya. Selain itu, penghematan energi bervariasi antara 25,27% hingga 35,16%. Dengan penghematan tertinggi dicapai pada daya 500 watt dengan durasi selama 40 menit. Secara keseluruhan, sistem destilasi MBAD menunjukkan peningkatan hasil minyak atsiri dan penghematan energi signifikan, serta efisiensi yang tinggi dengan model yang diusulkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses destilasi. Lalu untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam review artikel ini menunjukkan bahwa sistem destilasi berbantuan gelombang mikro atau destilasi MBAD yang diusulkan untuk ekstraksi minyak atsiri pada Oregano Onyx L menunjukkan hasil yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem destilasi uap konvensional atau SD. Sistem destilasi MBAD atau sistem destilasi berbantuan gelombang mikro menghasilkan peningkatan hasil sebanyak 4% hingga mencapai 22% dengan peningkatan tertinggi pada percobaan dengan daya sebesar 500 watt dan durasi selama 40 menit. Penggunaan gelombang mikro juga mempercepat proses destilasi, mengurangi durasi sebesar 50% dan penghematan energi sekitar 25%, yang memberikan manfaat signifikan dalam pengurangan biaya dan jejak karbon. Lalu, komposisi kimia minyak atsiri yang diperoleh dari sistem MBAD tidak menunjukkan perbedaan negatif dibandingkan dengan standar ISO
795, sehingga kualitas minyak atsiri tidak berpengaruh. Beberapa senyawa seperti carfacrol dan borneol meningkatkan dalam sistem MBAD atau sistem destilasi berbantuan gelombang mikro. Sementara beberapa senyawa lainnya menurun, terutama monoterpentana teroksigenasi. Maka, secara keseluruhan, sistem MBAD terbukti lebih efisien dalam hal waktu, hasil, dan juga konsumsi energi, serta dapat diterapkan dengan aman pada skala industri. Maka sistem MBAD ini berpotensi untuk dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan juga dapat meningkatkan produk. Selain itu juga menjadi salah satu alternatif yang sangat baik untuk sistem destilasi uap konvensional. Maka sekian itu presentasi review artikel dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.